Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdi Pratama M dengan NIM 2365017. Kali ini saya akan mereview materi ke-6. Materi yang dibahas adalah mekanisme pembuktian perkara cybercrime yang menekankan bagaimana pembuktian dilakukan dalam tindak pidana berbasis teknologi informasi. Dilema internet, manfaat versus kejahatan. Internet merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, internet mendukung bisnis online dengan target pasar Indonesia dari luar negeri. Namun di sisi lain, internet memunculkan kejahatan antisosial. Secara statistik, kejahatan elektronik terus meningkat dan bersifat global. UU ITE sebagai payung hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur cybercrime. UU ITE memiliki dua materi muatan besar, yaitu pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana siber. Pengaturannya juga mengacu pada sumber internasional seperti UNCITRAL Model Law dan Convention on Cybercrime. Computer Dependency Era Modern. Pada era modern, ketergantungan terhadap komputer semakin tinggi. Teknologi informasi mampu menyimpan dan mengirim informasi dalam kualitas tinggi, seperti email, SMS, dan video call. Namun, kondisi ini menimbulkan dampak hukum berupa masalah dalam pembuktian informasi digital. Problem pembuktian informasi digital. Pembuktian informasi digital menghadapi berbagai masalah, antara lain data yang mudah diubah sehingga integritasnya dipertanyakan, identitas pelaku yang samar akibat anonimitas internet, lokasi pelaku yang tidak pasti, serta kesulitan dalam memverifikasi keaslian atau autentisitas data. Pertanyaan krusial di masyarakat. Muncul pertanyaan krusial di masyarakat, yaitu apakah informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah? Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan, serta bagaimana alat bukti elektronik dapat diterima di persidangan? Di sini kita bisa melihat perbandingan dokumen elektronik versus konvensional. Dokumen elektronik berbentuk digital mudah diperoleh, disimpan dalam media kecil dengan kapasitas besar, mudah dicari menggunakan search engine, serta memiliki informasi tambahan seperti metadata dan log system. Sementara dokumen konvensional berbentuk fisik membutuhkan waktu dan biaya dalam perolehan, memerlukan ruang penyimpanan besar, pencariannya manual, dan hanya memuat konten tercetak. Pembuktian dalam peradilan pidana. Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan upaya menemukan kebenaran material. Tujuannya adalah membuktikan terjadinya tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku. Proses pembuktian dilakukan melalui rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Sistem pembuktian Indonesia, Pasal 183 KUHP. Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah negatif, Wettelige Stelsel. Sistem ini memiliki dua unsur, yaitu kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti sah menurut undang-undang, serta adanya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Artinya, keyakinan hakim harus memiliki dasar berupa alat bukti. Kayak prinsip sampai di mana tadi, yaitu artinya keyakinan hakim harus memiliki dasar berupa alat bukti. Alat bukti sah dalam KUHP. Alat bukti yang sah menurut KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut harus memiliki syarat formil dan material.
Evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Sebelum adanya UU ITE, pengaturan alat bukti elektronik diatur secara parsial dalam berbagai undang-undang. Setelah UU ITE berlaku, pengaturannya menjadi lebih komprehensif, terutama dalam bab 3 serta pasal 44. Pasal 5 UU ITE, landasan alat bukti elektronik. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik juga merupakan perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Dengan persyaratan menggunakan sistem elektronik sesuai UU ITE, serta adanya pengecualian untuk dokumen yang wajib tertulis atau berbentuk akta notaris. Persyaratan material alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 15 dan 16 UU ITE, alat bukti elektronik harus andal, aman, bertanggung jawab, dapat ditampilkan kembali secara utuh, serta melindungi ketersediaan, keutuhan, keontentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan data. Persyaratan material berdasarkan pasal 6 UU ITE. Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menerangkan suatu keadaan. Computer Forensics, ilmu penting. Computer Forensics merupakan cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan dengan bukti hukum pada komputer dan media digital. Bukti elektronik bersifat rapuh, mudah diubah, rusak, atau hancur, sehingga memerlukan tindakan khusus dalam dokumentasi, pengumpulan, preservasi, dan pemeriksaan. Proses digital forensik. Proses digital forensik meliputi tahap pengumpulan bukti dari preservasi, analisis, dan presentasi hasil pemeriksaan. Tools digital forensik. Beberapa tools digital forensik yang digunakan antara lain FTK, Imager, dan DD untuk disimaging, Volatility dan Recall untuk analisis memori, Wireshark untuk analisis jaringan, Celebrate untuk forensik mobile, serta Splunk untuk analisis log. Studi kasus pembuktian email ancaman. Dalam kasus email ancaman, bukti berupa email dari akun Gmail menghadapi tantangan karena akun dapat dibuat oleh siapa saja dan dari mana saja. Solusinya adalah dengan menganalisis log server, IP address, metadata email, serta header analisis. Aktivitas simulasi pengumpulan bukti digital. Aktivitas simulasi dilakukan pada kasus hacking website perusahaan dengan tugas mengidentifikasi sumber bukti, teknik preservasi, dokumentasi chain of custody, serta analisis awal. Terakhir, rangkuman. Sebagai rangkuman, pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Alat bukti elektronik sah berdasarkan UU ITE dengan persyaratan yang ketat. Digital forensics menjadi ilmu yang krusial untuk menjaga integritas bukti dengan tantangan utama berupa kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Demikian dari saya untuk mereview materi ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.